Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama awali pembelajaran ini dengan bacaan kalimat thayyibah di hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembelajaran hari ini di kelas akuntansi 2 ya, kelas 2 akuntansi. Kita belajar sampai jam 9.15 ya, 3 jam pembelajaran. Untuk 1 jam kita gunakan untuk dirasa Islamiyah dan nanti 2 jam lagi seperti biasa kita gunakan untuk PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian dirasa Islamiyah di kelas 11 tidak lagi melanjutkan kajian dari kitab kuning dari Riyadul Badi'ah dikarenakan kita terkendala karena tidak ada pertemuan. Dan untuk kajian dirasa Islamiyah di semester ini itu sumbernya diambil dari kitab Rohdiyah, yaitu tentang warisan faraid, di mana ilmu ini sangat penting sekali kita pelajari dengan harapan paling tidak nanti setelah Anda lulus dari SMK ini Anda bisa menghitung serta bisa membagikan harta warisan. Ada beberapa hal yang dipelajari, namun sebelumnya cek ini yang hadir siapa saja. Halo. Redmi ini siapa? Kita lanjutkan saja. Yang pertama yaitu tentang sebab-sebab warisan. Hal-hal yang menyebabkan seseorang itu berhak mendapatkan warisan. Ada 3 hal menurut pendapat ulama yang masyhur. 3 hal yang menjadi penyebab seseorang itu berhak mendapatkan warisan. Yang pertama adalah pernikahan. Yang dimaksud dengan pernikahan di sini adalah sebuah akad yang diikrarkan oleh suami sehingga dengan akad tersebut sah menjadi pasangan suami istri. Maka dengan sebab akad pernikahan ini, suami bisa mendapatkan warisan dari istrinya ketika istrinya meninggal dunia. Pun demikian sebaliknya, istri bisa mendapatkan warisan dari suami ketika suaminya meninggal dunia. Nah, jadi penyebabnya kenapa istri mendapatkan warisan, kenapa suami mendapatkan warisan, sebabnya adalah karena pernikahan. Yang kedua adalah karena memerdekakan hamba sahaya. Seorang sayyid itu adalah pemilik hamba sahaya.
ketika si Sayyid itu memerdekakan hamba sahayanya, dan ternyata setelah merdeka, si hamba sahayanya ini menjadi orang yang kaya, mempunyai banyak harta. Nah, kalau si mantan hamba sahayanya ini meninggal dunia dan ternyata tidak mempunyai ahli waris, maka hartanya itu diwariskan kepada mantan sayyidnya. Karena si mantan sayyid ini kedudukannya atau statusnya dalam hal waris itu sebagai asobah. Asobah itu apa? Asobah itu adalah orang yang mendapatkan sisa-sisa dari pembagian harta waris. Nah, jadi sayyid ini adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya atau mantan pemilik hamba sahaya. Nah, ketika si hamba sahayanya meninggal, maka mantan sayyidnya ini berhak mendapatkan warisan dari mantan hamba sahayanya dengan status sebagai asobah. Baik itu si mantan sayyid itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, biasanya kan begini. Biasanya kalau dari nasab itu yang mendapatkan asobah bin nafsi itu laki-laki. Kalau perempuan itu biasanya asobahnya asobah bil ghairi. Kalau ada saudara laki-laki baru saudara perempuan bisa termasuk asobah. Tapi kalau tidak ada saudara laki-laki maka perempuan itu nanti termasuknya ke dhawi furud. Nah, di sini kalau sayyid ya, sayyid itu orang yang memerdekakan hamba sahaya itu baik laki-laki ataupun perempuan, maka kedudukannya tetap apa? Asobah. Sebab yang ketiga yaitu karena keturunan atau nasab ya. Keturunan atau nasab di mana yang mendapatkan warisan karena keturunan atau nasab itu contohnya seperti kedua orang tua, bapak, ibu, atau naik ke atas, bapaknya bapak atau ibunya bapak, disebut kakek atau nenek, atau bapaknya ibu, ibunya ibu, sama statusnya kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Lamun bahasa Sunda nama ayah uyut, ayah talamun ayah keneh, maka mereka berhak mendapatkan warisan. Selanjutnya, anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan terus turun ke bawah. Maksud turun ke bawah itu di bawah anak ada cucu, di bawah cucu ada cicit dan seterusnya. Itu mereka mendapatkan harta warisannya itu karena keturunan atau karena apa? Nasab ya, karena nasab. Nah, sebetulnya pada madhab Imam Syafi'i itu ada penyebab yang keempat untuk mendapatkan warisan, yaitu apa? Yaitu baitul mal. Apa itu baitul mal? Baitul mal itu adalah tempat penyimpanan kas negara. Nah, akan tetapi para ulama mutaakhirin ini membuat persyaratan-persyaratan yang ketat untuk bisa berdirinya baitul mal ya. Untuk bisa berdirinya baitul mal itu ada persyaratan-persyaratan yang ketat sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak mungkin syarat-syarat untuk mendirikan baitul mal itu terpenuhi kecuali mungkin nanti ketika Nabi Isa itu turun kembali ke bumi. Nah, mungkin pada masa itu, pada masa kalau menurut orang-orang Hizbut Tahrir itu pada masa periode kekhilafahan, nah maka mungkin saja Baitul Mal bisa berdiri kembali. Nah, kalau untuk sekarang tidak mungkin Baitul Mal bisa didirikan sehingga penyebab yang keempat ini tidak dimasukkan dalam sebab-sebab mendapatkan harta waris menurut kesepakatan banyak para ulama. Nah, jadi hanya 3 yang dibahas di sini. Sebab-sebab mendapatkan warisan itu yang pertama karena pernikahan, yang kedua karena memerdekakan hamba sahaya, dan yang ketiga karena keturunan atau nasab. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan dapat dipahami? Silakan kalau mau bertanya, tinggal dibuka saja mikrofonnya. Ada Silva, ada Sinta, Ninda Nifdah ya.
Halo, hadir? Bisa dibuka videonya? Di layar HP kelihatan skrinnya muncul? Kelihatan skrinnya muncul. Muncul. Muncul, Pak. Ya. Yang hadir ikut bersama saya di sini, Sinta, di sana berapa orang? 2, Pak. Sarang saha? Mama. Oh, ya, ya. Materi anu nembe ke hartos beli aya pertarosan mangga? Insya Allah Pak Kartos. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Sebab-sebab terhalang dari mendapatkan warisan. Nah, mungkin ada beberapa orang yang secara hukum awalnya itu sudah termasuk kepada orang yang berhak mendapatkan warisan atau ahli waris. Akan tetapi ada penyebab lain yang orang tua man, iya. Ada penyebab lain yang menyebabkan bahwa hak untuk mendapatkan warisannya itu menjadi hilang. Artinya dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta warisan. Nah, apa penyebabnya itu? Penyebabnya yang pertama adalah hamba sahaya. Orang yang tersifati oleh hamba sahaya, artinya dia itu seorang hamba sahaya, maka itu tidak berhak mendapatkan warisan apapun jenis hamba sahayanya, ya. Karena hamba sahaya itu banyak jenisnya. Ada hamba sahaya murni, abid kin bahasa Arabnya, abid kin, hamba sahaya murni. Ada abid mudabir, ada pula abid mukatab, ya, abid mukatab, hamba sahaya yang sedang mencicil kemerdekaannya. Kemudian ada juga abid mu'alak, hamba sahaya yang kemerdekaannya itu dikaitkan dengan salah satu sifat. Nah, misalkan begini, kata si Sayyidnya, kalau kamu nanti berusia 50 tahun, kamu saya merdekakan. Nah, itu abid mu'alak. Itu. Ada juga abid yang diwasiatkan atau hamba sahaya yang kemerdekaannya diwasiatkan. Misalkan si ayahnya itu berwasiat kepada anaknya, anak-anak nanti kalau ayah meninggal, tolong si hamba sahaya yang itu dimerdekakan. Nah, maka hamba sahaya yang kemerdekaannya itu diwasiatkan itu sama tidak mendapatkan warisan. Atau umul walad. Nah, yang dimaksud dengan umul walad itu adalah hamba sahaya perempuan atau amat yang melahirkan anak sayyidnya. Gitu. Artinya dia berhubungan dengan sayyidnya dan sampai melahirkan anak sayyidnya. Nah, maka statusnya itu adalah umul walad. Nah, keenam jenis hamba sahaya ini tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian hamba sahaya, ada juga hamba sahaya muba'ad, abid muba'ad. Abid muba'ad itu adalah hamba sahaya sebagian. Yang dimaksud dengan hamba sahaya sebagian adalah misalnya saya dengan salah seorang teman saya bersepakat untuk membeli abid dengan seharga 100.000 misalkan. Nah, kemudian patungan 50.000 ewang. Nah, bagian saya merdekakan. Nah, maka status si abid tersebut itu keabidannya atau kehamba sahayanya tinggal setengah. Nah, itu disebut dengan abid muba'ad. Nah, si abid muba'ad pun itu tidak berhak mendapatkan warisan. Mengapa? Karena statusnya tetap ada hamba sahaya walaupun hanya setengah. Yang berhak mendapatkan warisan itu harus orang yang merdeka penuh. Tidak boleh ada status hamba sahaya dalam dirinya. Akan tetapi perbedaan abid muba'ad dengan abid-abid yang lainnya, si abid muba'ad ini bisa memberikan warisan.
bisa memberikan warisan dari separuh harta yang ia miliki. Nah, misalkan kan si Abid itu punya harta 100 juta, si Abid Mubad itu. Nah, maka yang 50 jutanya itu milik hamba sahaya, milik sayyidnya, yang setengahnya. Nah, yang setengahnya lagi milik dirinya. Nah, jadi si Abid Mubad itu bisa mewariskan dari separuh harta yang dia miliki. Karena separuhnya itu kan milik sayyid. Gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi yang pertama yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan itu adalah ketika si orang tersebut memiliki status sebagai hamba sahaya. Nah, selanjutnya yang kedua, karena si orang tersebut menyandang gelar pembunuh. Nah, karena kasus pembunuhan, al-qatil, pembunuhan. Karena kasus pembunuhan, maka si pembunuh tidak bisa mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh. Kasus pembunuhannya itu dengan berbagai sebab, artinya secara umum, baik itu pembunuhannya disengaja, nah contoh seperti pada kasus yang diceritakan di surat Al-Baqarah, seorang anak yang ingin segera mendapatkan warisan dari orang tuanya, nah kemudian pada malam hari orang tuanya dia bunuh, kemudian dibuang di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, status si anak tersebut tujuannya kan ingin segera mendapatkan warisan dari orang tuanya, tetapi jalannya salah, yaitu dengan membunuh orang tuanya. Maka secara otomatis karena dia itu telah membunuh orang tuanya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dia kehilangan hak untuk mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia membunuh orang tuanya. Nah, atau misalkan pembunuhannya itu tidak disengaja. Nah, contohnya teh rek nembak bajing dina tangkal. Dikira yang di atas itu bajing, misalkan ternyata yang di atas itu orang tuanya. Ketembak sehingga meninggal gitu. Tidak disengaja. Nah, walaupun tidak disengaja itu tetap kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan, atau seperti disengaja. Ya, seperti disengaja itu bagaimana? Yaitu membunuh dengan hal-hal yang biasanya tidak bisa membunuh. Misal, memukul orang tuanya dengan tujuan menganiaya, tetapi tidak dengan benda tajam, kusapu nyere misalkan di tenggel, tapi meninggal. Nah, itu seperti disengaja, maka tetap itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan. Atau karena tuntutan kisos, misalkan ya, si anaknya itu berprofesi sebagai algojo. Nah, si anak itu berprofesi sebagai algojo. Sementara ayahnya tersandung kasus pembunuhan, sehingga ayahnya itu oleh si hakim divonis hukuman mati. Nah, pelaksana di lapangan yang melakukan eksekusi hukuman mati terhadap ayahnya itu ternyata anaknya sendiri, karena terkait tugasnya itu. Nah, walaupun demikian, nah maka tetap si anak tersebut karena sudah menjadi penyebab terbunuhnya ayahnya bahkan di tangannya sendiri, walaupun karena hukuman kisos, maka tetap si anaknya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan. Atau karena keputusan yang ia tetapkan. Nah, ini anaknya berprofesi sebagai hakim, anaknya jadi hakim. Kemudian ayahnya melakukan tindakan kriminal pembunuhan, dibawa ke pengadilan. Nah, dari hasil sidang pengadilan, anaknya ini yang menjadi hakim kemudian memutuskan sebuah hukuman, mengetok palu bahwa ayahnya harus dieksekusi mati. Nah, maka karena keputusan yang ia tetapkan bahwa ayahnya harus dieksekusi mati, maka si anak yang jadi hakim tersebut itu kehilangan hak mendapatkan warisan dari ayahnya. Yang kelima, atau karena persaksian, ya, karena persaksian yang ia berikan. Ayahnya terjerat kasus pembunuhan.
Nah, kemudian si anaknya ini tampil menjadi saksi atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, dengan adanya persaksian yang oleh anaknya diberikan, sehingga memperkuat dakwaan yang menghasilkan hukuman mati untuk ayahnya. Nah, maka si saksi ini, anak yang menjadi saksi ini, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan dari siapa? Dari ayahnya. Karena apa yang ia lakukan telah menyebabkan kematian bagi ayahnya. Nah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa lil qatili mintir katil maktuli syai'un. Laisa lil qatili mintir katil maktuli syai'un. Tidak ada bagian bagi pembunuh dari peninggalan orang yang dibunuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Nah, jadi jangan main-main ya. Bisa kehilangan apa? Hak untuk mendapatkan warisan ketika si anak itu membunuh orang. Makanya anu sekelas ya Abi. Ya. Bagaimana kalau si terbunuh? Nah, ya, kalau tadi yang dibahas itu si pembunuh kehilangan kesempatan. Yang jadi pertanyaan bagaimana kalau si terbunuh? Nah, berbeda dengan si pembunuh yaitu orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh itu bisa mendapatkan warisan dari orang yang membunuh. Kumaha itu. Nah, ini contoh kasusnya. Contoh kasusnya ada seorang anak yang mau membunuh ayahnya. Kemudian si anak tersebut melukai ayahnya. Akan tetapi sebelum ayahnya meninggal, si anak tersebut terlebih dahulu meninggal sebelum ayahnya meninggal. Nah, otomatis si ayah ini adalah berhak mendapatkan warisan dari anaknya karena meninggalnya lebih dulu anaknya ketimbang ayahnya. Walaupun si anak ini kemudian membunuh ayahnya, ya sebelum ayahnya meninggal keburu si anak ini meninggal, maka ayah ini berhak mendapatkan warisan dari anaknya, ya karena kasus ayah itu terbunuh. Beda si anak ini kasusnya apa? Pembunuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena berbeda agama, ya. Karena berbeda agama, ihtilafuddin. Berbeda agama. Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah seorang muslim itu tidak bisa mendapatkan warisan dan tidak bisa mewariskan kepada kafir. Saya ulangi, muslim tidak bisa mendapatkan warisan dan tidak bisa mewariskan kepada orang kafir. Pun demikian sebaliknya, kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari muslim dan tidak bisa mewariskan kepada muslim. Saya ulangi, orang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari muslim dan tidak bisa mewariskan kepada muslim. Muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari kafir dan tidak bisa mewariskan kepada orang kafir. Nah, bagaimana kalau misalkan berbeda agamanya itu sesama orang kafir? Nah, itu kalau sesama orang kafir itu bisa saling mewarisi. Misal ayahnya beragama Hindu, anaknya beragama Buddha atau beragama Nasrani. Nah, maka itu bisa saling mewarisi. Mengapa? Karena orang-orang kafir walaupun agamanya berbeda-beda, dalam kacamata Islam itu dipandang sebagai satu agama. Yaitu apa? Kafir. Apapun namanya, mau Hindu, mau Buddha, mau Katolik, mau apa saja, dalam kacamata Islam itu dihitung satu, yaitu sama-sama orang kafir. Nah, jadi kalau orang kafir walaupun jenis agamanya berbeda-beda, itu bisa saling mewarisi. Ya. Kalau muslim dengan kafir itu tidak bisa. Muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari kafir, muslim tidak bisa mewariskan kepada orang kafir, orang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari muslim, orang kafir tidak bisa mewariskan kepada orang muslim. Nah, itu ya dari sebab yang ketiga yang menghalangi
mendapatkan hak warisan yaitu dari berbeda agama. Nah, sampai di sini dulu Teh pembahasan. Tina nu katingali teh wajahna nu lain mah dah henteu sia teu ngarti. Nah, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang akan bertanya, silakan. Aya Tina hadir. Ieu Pipo saha Pipo? Mangga bisi aya nu bade ditaroskeun tina seputar hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan dan hal-hal yang menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk mendapatkan warisan. Silakan yang mau bertanya. Nu abi lewat itu. Aya yeuh ngerakeun mun nya abi hungkul. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Silakan sambil dilihat-lihat. Sudah dipindahkan ke buku catatan materinya? Sudah, Pak. Ya. Ada yang kurang dipahami? Silakan ditanyakan. Soal hamba sahaya yang setengah itu gimana, Pak? Yang mana yang mana? Ya, mana ya? Catatannya. Di jenis-jenis hamba sahaya. Oh ya, hamba sahaya. Yang setengah ya? Iya. Yang dimaksud dengan abid muba'ad itu ya, hamba sahaya yang setengah. Kita ambil contoh, misalkan Tina sareng Sinta. Ya. Tina sareng Sinta teh meser abid. Meser abid yang mana si abid tersebut misalkan hargana teh 100.000 misalnya 100.000. Tuluy ceuk tina teh Sin, abid teh uang merdekakeun we. Tah ceuk Sinta teh, moal anu saya mah mau dimerdekakeun. Nah, ceuk tina teh keun we tuh nu saya wungkul nu dimerdekakeun teh. Nah, berarti statusna kulantaran eta si abid teh tadina milik sabaraha urang? Milik sabaraha urang? Milik duaan. Sementara bagian tina mah dimerdekakeun, berarti tinggal milik Sinta. Dan kepemilikan Sinta akan abid tersebut hanya separuh. Terus, dengan setengah. Nah, maka status si abid itu dengan setengah. Itu setengah abid, setengah merdeka. Lamun si abid gaduh harta, misalkan si abid teh usaha, si abid teh penghasilan teh sapoe teh menang 100.000 si abid teh sapoe teh. Tah maka tina 100.000 teh 50.000 milik si abid, 50.000 milik Sinta. Terus teh sebab si abid mah lamun gaduh harta teh tidak diakui kepemilikannya, jadi milik Aya kana sora atuh lantaran tingali. tadi teh lantaran tadi teh milik tina mah geus dimerdekakeun, berarti si abid teh geus merdeka setengah. Ngan setengah dia mah masih kene hamba sahaya gitu. Tah lamun si abid boga harta misalkan 100.000, maka nu 50.000 na milik si abid, anu 50.000 na milik Sinta, dan Sinta mah can dimerdekakeun, boga Sinta mah gitu. Nah, maka ketika misalkan si abid teh meninggal, ya si abid eta teh meninggal dunia, maka nu bisa diwariskeun teh ukur setengah. Misalkan tadi gaduh tina 100.000 teh ukur 50.000 nu bisa diwariskeun teh. Yang 50.000-nya lagi itu makan milik siapa? Sinta. Jadi ngan setengah nu bisa diwariskeun. Sarah anu gambar mikrofon. Teu aya Sarah. Nah, akan tetapi si abid yang setengah itu, nah, si abid yang setengah itu tidak bisa mendapatkan warisan. Ngawariskeun mah tiasa, tinu satengahna ngan ari mendapatkan warisan mah tidak bisa. Kenapa? Karena dia masih berstatus abid, masih berstatus hamba sahaya. Walaupun hanya setengah. Bagaimana? Dapat dipahami?
Insya Allah. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang akan bertanya? Silakan. Untuk sesi pertama ini tinggal 10 menit lagi ya. Nanti kita lanjutkan ke PAI. Ninda, bisa pada naraskan, mangga Ninda. Sarang sahaya teh. Ya. Ieu mah sahaya Galaxy J1 Mini. Dari Pak. Ya. Aya deui nu bade naraskeun? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita simpulkan saja ya. Kita simpulkan saja. Kesimpulannya adalah bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama karena pernikahan, yang kedua karena memerdekakan hamba sahaya, dan yang ketiga karena keturunan atau nasab. Yang dapat seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan itu ada 3 juga. Yang pertama karena dia berstatus hamba sahaya, yang kedua karena dia melakukan pembunuhan, dan yang ketiga adalah karena berbeda agama. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran bahasa Islamiyah pagi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan kita lanjutkan nanti di sesi kedua ke PAI. Kita live dulu beberapa menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.